Halo adik-adik, nah kali ini Kak Ayu dan Kak Inka akan menjelaskan gimana sih caranya kita membuat tape. Nah, tape singkong ya untuk kali ini gimana caranya, terus kok bisa difermentasikan ya singkong itu. Nah, kita akan menjelaskan. Jadi jangan lupa simak videonya, oke? Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan tape singkong. Untuk bahannya ada singkong dan ragi. Alat yang diperlukan ada pisau untuk mengupas singkong, sendok untuk menghaluskan ragi, dan wadah untuk meletakkan ragi yang telah dihaluskan. Jangan lupa dandang untuk mengukus singkong dan kompor sebagai sumber api. Nah, itu dia alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan tape singkong. Yuk simak penjelasannya. Langkah-langkah pembuatan tape singkong. Langkah pertama adalah mengupas kulit singkong. Cuci singkong sampai benar-benar bersih. Mencuci singkong bisa sebanyak 3 kali dan usahakan mencuci di air yang mengalir agar kotorannya terangkat. Lalu teliti apakah masih ada permukaan singkong terluar yang licin. Jika masih ada yang licin, bisa dikorok menggunakan sendok. Lalu kukus singkong selama 10 hingga 15 menit dan tidak usah terlalu matang ya. Sembari menunggu pengukusan, kita bisa menghancurkan dulu ya raginya hingga menjadi bubuk halus seperti pada gambar. Lalu taburi singkong yang telah dingin dengan ragi secara merata. Jika sudah, tutup wadah dan simpan di tempat yang gelap dan kering. Lebih baik lagi jika dilapisi dengan daun pisang ya. Nah, sekarang selamat menunggu. Tape akan matang dalam waktu kurang lebih dalam 3 hari. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya sama Kak Ayu mengenai proses pembuatan tape. Nah, kali ini Kak Inka akan menjelaskan proses yang terjadi kenapa tape itu bisa langsung lunak gitu, terus bisa menghasilkan rasa manis. Nah, pada proses pembuatan tape singkong yang sebelum difermentasikan itu berbentuknya tuh seperti awal ya, belum ada perubahan, masih keras. Nah, terus setelah difermentasikan itu selama 2-3 hari, keadaan atau tekstur si singkong ini itu berubah gitu menjadi lunak, terus juga menjadi empuk gitu. Nah, proses yang terjadi itu apa? Nah, proses yang terjadi itu yang pertama, proses pembuatan tape itu melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini memiliki kemampuan yang mengubah karbohidrat fruktosa glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, suhu di lingkungan sangat mempengaruhi banyaknya kadar amilum, glukosa, alkohol, dan juga asam cuka yang dihasilkan dari proses fermentasi. Fermentasi yang terjadi pada tape ketan dan juga singkong itu terjadi selama 3-4 hari. Selain itu, dalam fermentasi pembuatan tape ini ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, jadi selama proses fermentasi itu tidak memerlukan oksigen ya. Makanya saat proses fermentasi ini tuh terjadi secara tertutup yaitu. Nah, proses fermentasi pada ketan yang tertutup rapat itu lebih cepat dibandingkan dengan ketan atau singkong yang diletakkan di tempat yang terbuka. Terus lamanya proses fermentasi itu juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Semakin lama maka semakin banyak kadar alkoholnya. Terus rasa manis yang terdapat pada tape ketan ini tuh terjadi karena perubahan dari karbohidrat yaitu berupa pati yang dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi itu dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini menimbulkan rasa manis pada tape ketan. Semakin banyak glukosa yang dihasilkan maka semakin tinggi rasa manis yang ditimbulkan. Oke, dalam pemanfaatan proses fermentasi ini itu agar mendapatkan rasa tape yang manis. Nah, agar tapenya itu bisa manis itu harus dikonsumsi pada waktu yang tepat, yaitu sekitar 2-3 hari setelah pemeraman. Nah, adik-adik, sekian dulu ya materi pelajaran tentang manfaat tumbuhan bagi lingkungan dan juga manusia. Ternyata manfaatnya itu banyak banget ya. Salah satunya ditunjukkan pada singkong. Ternyata singkong bisa diolah menjadi sebuah tape. Nah, tape ini nanti itu bisa dijual sehingga bermanfaat bagi manusia. Nah, semoga informasi tadi bisa menambah wawasan ya bagi adik-adik semua. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.